Selamat pagi. Salam ceria buat anak-anak ibu di rumah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat belajarnya. Nah, pada hari ini kita bersama-sama mempelajari tema 6. Masih di subtema 1, di mana hari ini kita akan mempelajari pada pembelajaran 5 dan 6 di muatan pembelajaran Bahasa Indonesia dan juga IPA. Nah, bersama-sama kita akan mempelajari materi kita pada hari ini dengan memperhatikan penjelasan Ibu pada materi pembelajaran. Nah, mari kita masuk dan mempelajari materi pembelajaran kita untuk hari ini. Hari masih sangat pagi. Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh dari musola. Siti mengira ia orang yang pertama terbangun pada pagi hari itu. Ternyata ia melihat ibu sudah berada di dapur. Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada dua panci yang berbeda. Panci pertama yang berukuran lebih besar berisi air setengah penuh. Dan panci yang kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh. Diam-diam Siti melakukan pengamatan sambil membantu ibunya menyiapkan sarapan. Nah, bagaimanakah ukuran kedua panci tersebut? Manakah yang lebih cepat mendidih, panci A atau panci B? Nah, sekarang mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan untuk membantu Siti agar lebih memahami bagaimana ukuran kedua panci tersebut. Panci A memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan panci B. Manakah panci yang berisi air lebih banyak, A atau B? Panci yang lebih banyak berisi air adalah panci A. Jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Panci A akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya. Berikutnya, mengapa panci A membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendidih? Karena panci A memiliki air lebih banyak, sedangkan energi panas yang diberikan dari kompor pada panci A sama dengan energi panas yang diberikan dari kompor pada panci B. Bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Semakin besar energi panas yang digunakan untuk mendidihkan air di dalam panci, maka suhu air di dalamnya semakin tinggi yang menyebabkan air tersebut cepat panas atau mendidih. Dari tiga jenis kegiatan, manakah yang membutuhkan energi panas lebih banyak? Tentu yang pertama mengeringkan pakaian yang sangat basah, kemudian mengeringkan handuk mandi basah yang tebal, kemudian mengeringkan rambut panjang sehabis keramas. Dari percakapan Dayu dan juga Siti, sekarang mari kita bersama-sama mempelajari perubahan akibat perubahan suhu. Suhu merupakan atau menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda, baik pemuaian dan juga penyusutan. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubahnya volume karena tekanan kalor atau panas. Dan penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin yang biasa terjadi pada logam, udara, dan air. Berikut ada beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pemasangan kaca jendela. Yang kedua, ban sepeda, baik motor dan juga mobil. Yang ketiga, kawat atau kabel listrik dan telepon. Yang keempat, pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Kelima, pemuaian pada sambungan rel kereta api. Dan yang keenam, penggunaan termometer. Nah, sekarang anak-anak kita mempelajari tentang bagaimana tanggung jawab kita sebagai warga Indonesia, antara lain memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
agar tidak terpecah belah, di mana tanggung jawab kamu sebagai siswa, kalian harus menaati peraturan yang telah ditetapkan baik oleh sekolah maupun oleh negara. Seorang siswa juga hendaknya bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila, di mana nilai tersebut yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hendaknya kelima nilai tersebut harus kita laksanakan di setiap kehidupan kita tiap-tiap hari. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya harus dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pelaksanaan hak harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Setelah anak-anak ibu membaca dan memahami tentang teks tanggung jawab sebagai warga negara, diharapkan anak-anak ibu bisa menentukan judul bacaan dan juga bisa menentukan kata kunci dari atau pada setiap paragraf. Lalu kalian menuliskan isi bacaan dari materi pembelajaran kita pada hari ini, baik IPA dan juga Bahasa Indonesia. Semoga anak-anak didik ibu di rumah memahami dan lebih mengerti materi pembelajaran kita. Ibu cukupkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu pada materi pembelajaran berikutnya. Terima kasih.